Oke, masih bersama Smart Biva. Pada video FAT 4 ini, masih AAUPB, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Nah, kita sudah tadi menjelaskan bagaimana prinsip good governance. Kemudian kita lihat, dalam konsep good governance ini harus diketahui bahwa ada 3 komponen yang terlibat, ada 3 sektor yang terlibat dalam konsep good governance ini. Nah, apa itu? Yang pertama adalah pemerintah, state, negara. Negara menjadi komponen pertama. Kemudian ada private sector atau swasta. Yang ketiga adalah civil society atau masyarakat. Nah, ketika komponen ini dalam konsep good governance, maka harus saling bersinergi. Makanya gambarnya seperti ini. Saling bersinergi. Jadi, pemerintah dengan swasta, masyarakat harus saling bersinergi. Dengan porsinya masing-masing. Negara atau pemerintah, bagaimana dia fokus kepada, saya contohin seperti ini, lebih simpelnya, supaya untuk mudah memahami. Misalnya bisa dalam konteks pembangunan wisata. Wisata di mana misalnya? Di Padang misalnya. Di Sumatera Barat pembangunan konsep wisata Aimani misalnya kan. Atau air manis ya, bahasa Indonesianya ya, Aimani itu ya. Air manis misalnya. Itu bagaimana kemudian itu bisa ditingkatkan lagi pembangunannya, bahwa dilakukan kerjasama. Bagaimana kemudian komponen good governance ini semuanya dilibatkan. Pertama adalah pemerintah. Pemerintah ini melakukan kerjasama dengan private sector. Maka pemerintah fokus kepada bagaimana pengaturan daripada konsep bagaimana mengembangkan wisata air mani tadi. Aimani itu. Pantai air mani. Nah, karena sadar betul pemerintah ini tidak memiliki kurang daripada pembiayaan dana, keuangan, keterbatasan pemerintah itu sudah diakuin bahwa maka harus pelibatan pada sektor privat. Sektor privat sebagai investor, maka kerjasama dengan pemerintah. Dia memiliki uang, bekerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan konsep pantai air mani tadi. Nah, jadi dua sudah terlibat di sini. Ada pemerintah, private yang membangun, kerjasama, bagaimana pekerjasamanya nanti diatur oleh pemerintah. Kemudian, ini nggak cukup, karena harus orang tempatan atau masyarakat. Tugasnya pemerintah adalah bagaimana mesejahterakan masyarakat. Maka harus pelibatan civil society di sini. Jadi, di pantai itu, khususnya di pantai, misalnya di Air Mani tadi, Bapak contohin, bahwa masyarakat di sana, khususnya masyarakat tempatan, bagaimana dia bisa sejahtera dengan adanya pengembangan pantai, adanya pantai itu. Maka disuruh di situ bagaimana dia kemudian bisa meningkatkan UMKM dia, berjualan di sana, apapun kegiatan-kegiatan dia masyarakat dilibatkan. Kemudian masyarakat juga di sana, misalnya pengembangan konsep wisata, dia harus sadar wisata. Disitulah keterlibatan daripada masyarakat. Jadi ada porsinya masing-masing, baik negara, private sector, dan civil society. Nah, ketika ini tiga komponen ini memiliki keterkaitan dan memiliki suatu fungsi masing-masing, sadar dengan fungsinya, tidak ada saling yang mendahului. Memang pada konteks ini adalah terkadangnya adalah private sector yang dominan. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya sebagai state, pemerintah, dia harus mengatur sedemikian rupa bagaimana kemudian porsi tidak ada yang lebih unggul di antara ketiga ini. State kah, private sector, ataupun civil society atau masyarakat. Maka harus diatur, ini tugas pemerintah untuk mengatur bagaimana jangan sampai private sector yang lebih dominan, ada salah satu yang dominan, maka konsep good governance tidak berjalan dengan baik jika hal demikian terjadi.
Nah, jadi banyak konsep-konsep terkait ini. Misalnya konsep nanti kalau kita nanti belajar tentang perencanaan pembangunan melakukan konsep pengembangan wisata, ada namanya teori pentahelix yang sebelumnya adalah triple helix. Nah, apa pentahelix itu? Ada lima komponen dalam pembangunan wisata. Harus terlibat semuanya di sini. Nah, ada akademisi, masyarakat, pemerintah, media, pihak swasta. Kelibatan dalam pembangunan wisata. Nah, konsep good governance ini adalah muncul kalau di Indonesia itu di akhir-akhir pemerintahan Soeharto. Jadi sudah nih, sekitar 90-an ya. 90-an itu sudah muncul konsep good governance ini. 90-an sekian. Nah, kemudian yang banyak terjadi penerapannya itu adalah yang sangat signifikan adalah ketika ini kan lagi boomingnya konsep-konsep ini ada di zamannya pemerintahannya Megawati. Kemudian bagaimana kemudian konsep governance privatisasi yang terjadi. Privatisasi, misalnya kita kenal adalah Telkom, privatisasi. Tapi secara ugal-ugalan belum punya manajemen yang baik. Nah, jadi kalau konsep good governance ini juga dipakai dengan secara ugal-ugalan tidak memiliki kewenangan, maka ada 3 unsur ini semuanya harus berperan memiliki, tidak boleh ada yang dominan. Ketika dia private sector yang dominan, maka kita sebagai state akan rugi, apalagi kepada masyarakat. Jadi 3 konsep komponen ini harus saling mengisi, tidak boleh saling ada yang dominan. 3 konsep ini, konsep good governance ini. Oke, mungkin ini sebagai pembuka daripada diskusi-diskusi kita nanti ke depan. Oke, untuk pada kesempatan ini kita cukupkan 4 video atau video keempat terkait dengan AAUPB. Ada hal-hal nanti yang kurang mengerti terkait AUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik, silakan komentar di YouTube Smart Biva. Berarti kita akan bahas terkait apa-apa saja yang belum dipahami atau apa-apa yang harus perlu dikomentari terhadap video-video baik dari Pak 1 sampai kepada Part 4. Oke, kembali bersama. Tetap ikutin ya. Jangan lupa like, subscribe di channel YouTube Smart Biva untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.